Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Amelia Putri dengan NIM 2017 dari program studi D3 Akuntansi Fakultas Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin memaparkan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja pada PT XL Axiata dan PT Indosat periode 2016 sampai dengan 2019. Selanjutnya ada latar belakang pada penelitian ini tentang perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Di Indonesia banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, baik itu yang perusahaan lama maupun perusahaan yang baru saja bergabung. Menurut pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, jasa telekomunikasi adalah jasa yang menggunakan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi. Di sini terdapat daftar perusahaan di bidang subsektor telekomunikasi dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Dalam Bursa Efek Indonesia, perusahaan dengan bidang subsektor telekomunikasi termasuk dalam perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Menurut data yang bersumber di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang termasuk dalam bidang telekomunikasi ini terdapat 6 perusahaan, yaitu yang pertama ada Bagri Telekom, yang kedua ada XL Axiata, yang ketiga ada Smartfren Telekom, yang keempat ada Indosat, yang kelima ada Jasnita Telkomindo, dan yang terakhir ada Telekomunikasi Indonesia. Dari daftar perusahaan telekomunikasi di atas terdapat 5 operator yang terbesar, yaitu Bagri Telekom, XL Axiata, Smartfren Telekom, Indosat, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendanaan atau modal kerja yang berbeda-beda tergantung dari jenis dan ukuran perusahaan tersebut. Selanjutnya, modal kerja pada PT XL Axiata dan PT Indosat. Peneliti memilih dua perusahaan ini dikarenakan modal kerja yang memiliki nilai dalam modal kerja hampir sama dan jumlah asetnya yang berbeda serta laba bersih yang dihasilkan setiap tahunnya berbeda. Dalam tabel di sini terdapat perkembangan aset lancar, hutang lancar, dan modal kerja pada PT XL Axiata dan PT Indosat tahun 2016 sampai dengan 2019. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2019, modal kerja pada PT XL Axiata dan modal kerja pada PT Indosat mengalami defisit atau yang sering disebut dengan modal kerja negatif. Menurut Savitri, dalam penelitian studi, jika kondisi perusahaan memiliki nilai hasil kerja negatif atau modal kerja defisit, maka perusahaan disinyalir tengah mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya ada manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua pengelolaan modal kerja dari fungsi manajemen atas aset lancar dan kewajiban lancar. Pengelolaan modal kerja ini sangat berpengaruh dalam kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan ini menggambarkan status dan kondisi sebuah perusahaan yang dapat diukur dengan alat analisis, yaitu rasio keuangan. Rumusan masalah dan batasan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana sumber dan penggunaan modal kerja pada PT XL Axiata dan PT Indosat pada periode 2016 sampai dengan 2019. Yang kedua, bagaimana hasil dari perbandingan sumber dan penggunaan modal kerja dengan menggunakan rasio keuangan yang berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas pada PT XL Axiata dan PT Indosat periode 2016 sampai dengan 2019. Yang selanjutnya ada batasan masalah pada penelitian ini hanya berfokus pada sumber dan penggunaan modal kerja pada PT XL Axiata dan PT Indosat periode 2016 sampai dengan 2019 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio solvabilitas. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja pada perusahaan PT XL Axiata dan PT Indosat periode 2016 sampai dengan 2019. Yang kedua, untuk mengetahui hasil dari perbandingan sumber dan penggunaan modal kerja dengan menggunakan rasio keuangan berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas pada PT XL Axiata dan PT Indosat periode 2016 sampai dengan 2019.
Selanjutnya ada manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktif. Pada manfaat teoritis, bagi peneliti sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan dalam bidang akuntansi berupa teori yang bisa diterapkan pada penelitian kali ini dan dapat memperoleh pengetahuan baru dalam penelitian kali ini. Bagi akademisi, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dijadikan referensi dalam penelitian yang akan mendatang. Pada manfaat praktif, bagi perusahaan bisa menjadi salah satu bahan evaluasi untuk perusahaan ke depannya dalam mengambil keputusan perusahaan mengenai sumber dan penggunaan modal kerja dengan menggunakan rasio keuangan. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Yang pertama tentang modal kerja. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dalam modal kerja dan jenis-jenis modal kerja. Yang kedua ada sumber dan penggunaan modal kerja. Dibagi menjadi 5, yaitu sumber modal kerja, penggunaan modal kerja, faktor yang mempengaruhi modal kerja, efisiensi dalam modal kerja, dan manajemen dalam modal kerja. Yang ketiga ada kinerja keuangan, yang keempat ada laporan keuangan, dan yang terakhir ada rasio keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, objek dan lokasi penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi dalam Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Excel Axiata dan PT Indosat. Yang kedua ada jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Yang ketiga ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis rasio keuangan, yang kedua menggunakan analisis statistik deskriptif, yang ketiga ada analisis menggunakan uji beda. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Dalam rangka mengkaji penelitian ini, diperlukan dasar-dasar berupa penelitian terdahulu sebagai pembanting atau sebagai referensi. Yang pertama ada dari penelitian Ratih Puspitasari tahun 2019 yang meneliti tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja terhadap modal kerja pada SPI Rate and Dollar Exchange Rate. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan jenis penelitiannya penelitian perbandingan dan analisis rasio keuangan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara modal kerja dengan likuiditas baik pada PT Indosat dan PT Excel Axiata. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan modal kerjanya. Jika modal kerja meningkat, maka likuiditas juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika likuiditas menurun, maka modal kerja juga akan menurun. Selanjutnya ada penelitian dari Saragi pada tahun 2008 yang meneliti tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian kali ini menggunakan 4 perusahaan, yaitu PT Bagri Telekom, PT Excel Komindo Pratama, PT Indosat, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dapat melihat penggunaan modal kerja perusahaan lebih difokuskan pada pembelian aset tetap yang digunakan untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Yang terakhir ada penelitian dari Claudia Friska Kindangan tahun 2016 yang meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan pada PT Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Excel Axiata yang diukur dengan menggunakan rasio lancar, rasio cepat, rasio hutang terhadap aset, dan return on asset. Artinya, kinerja pada perusahaan yang diukur dengan rasio lancar, rasio cepat, rasio hutang terhadap aset, dan return on ini lebih baik daripada PT Excel Axiata. Pada return on equity tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Excel Axiata. Kerangka pemikiran pada penelitian ini, perusahaan industri telekomunikasi di Indonesia di sini menggunakan 2 perusahaan, yaitu PT Excel Axiata dan PT Indosat. Dari kedua perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangannya berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas yang setelah diketahui hasilnya akan dilakukan uji beda.
untuk mengetahui perbedaan dari kedua perusahaan tersebut. Penelitian ini memiliki pengembangan hipotesis, yaitu yang pertama terdapat perbedaan yang signifikan current ratio pada PT XL Axiata dan PT Indosat. Yang kedua terdapat perbedaan yang signifikan current quick ratio pada PT XL Axiata dan PT Indosat. Yang ketiga terdapat perbedaan yang signifikan debt to asset ratio pada PT XL Axiata dan PT Indosat. Yang keempat, terdapat perbedaan yang signifikan debt to equity ratio pada PT XL Axiata dan PT Indosat. Yang kelima, terdapat perbedaan signifikan net profit margin pada PT XL Axiata dan PT Indosat. Yang keenam, terdapat perbedaan yang signifikan return on investment pada PT XL Axiata dan PT Indosat. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan signifikan return on equity pada PT XL Axiata dan PT Indosat. Oke, sekian dari presentasi tentang proposal tugas akhir saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.